Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam semua, Bapak dan Ibu, guru-guru semuanya. Apalagi nih manggilnya nih ya. Selamat datang di Facebook Live, Facebooknya Pak Panji. Saya diberikan tugas oleh Pak Panji untuk menjadi moderator dari acara hebat pada malam ini bertajuk Jejak Langkah Guru PAUD Laki-laki. Jadi Bapak dan Ibu yang pada saat ini sedang menyaksikan di channel Facebooknya Pak Panji, saya ucapkan selamat datang. Sesaat lagi akan dihadirkan secara live, secara daring ini guru-guru PAUD laki-laki di Indonesia ya, di Indonesia. Jadi karena pembicaranya atau yang akan berbagi kita pada malam hari ini adalah para laki-laki yang bekerja di PAUD ya, di lembaga PAUD ya. Jadi Bapak dan Ibu, Om Tante atau siapa saja yang berada di network Pak Panji pada malam hari ini, silahkan cari tempat yang nyaman, silahkan menyimak acara ini. Tentunya acara ini dimaksudkan untuk menginspirasi para guru-guru yang barangkali ada dalam channel ini, yang barangkali masuk dalam channel ini, barangkali bertugas atau bekerja di lembaga PAUD. Kita akan berbagi cerita. Siapa tahu nanti ada inspirasi kebaikan yang bisa diterapkan atau diambil untuk Bapak dan Ibu semuanya. Oke, langsung saja saya akan panggilkan para narasumbernya ini ya. Narasumbernya spesial dari 3 kota yang berbeda di seluruh Indonesia. Dan acara ini perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa acara ini adalah acara rutin tiap Sabtu malam pukul 7:30 sampai dengan pukul 8:30. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu mau mengikuti acara ini secara rutin, pastikan Sabtu malamnya berada di rumah dan telah membuka Facebooknya Pak Panji Widya. Dan nanti Bapak dan Ibu akan menyaksikan cerita-cerita inspirasi dari kami semua nih ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja acara Jejak Langkah Guru PAUD Laki-laki yang ada di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini ada tiga pembicara atau 3 guru yang akan sharing, berbagi kisah, berbagi inspirasi dari kota yang berbeda. Saya undang terlebih dahulu. Yang pertama adalah Pak Budi Pamungkas dari lembaga RA Madinatun Najah Depok. Mana nih Pak Budi? Silakan Pak Budi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ayah bunda semua. Guru-guru TK se-Nusantara. Ya. Saya Budi Pamungkas, profesinya sebagai guru TK di RA Madinatun Najah. Mungkin itu ya, cukup ya Pak perkenalannya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi tetap stay tune di sini. Karena sebentar lagi acara kita dimulai. Gimana Pak Budi kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Taufik. Gimana sehat, Pak Taufik ya? Juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tetap beraktivitas ya. Ini tambah sibuk atau gimana nih persiapan sekolah? Tambah sibuk. Yang jelas ya? Tambah kayak artis sinetron stripping Pak Taufik. Oh gitu. Kerjaannya setiap hari sekarang tuh bikin video pembelajaran. Jadi setiap hari kerjanya kita syuting. Oh jadi sekarang aktivitasnya ini ya berubah ya dari biasanya mengajar di depan anak-anak, sekarang harus membuat video pembelajaran ya. Video pembelajaran betul Pak Taufik. Oke Pak Budi, kita undang yang lain dulu. Selanjutnya adalah guru PAUD laki-laki dari Makassar nih. Yaitu Bapak Andi Arifian ya dari Sekolah Alam Bosowa. Apa kabar Pak Andi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah baik Pak. Ada Pak Taufik dan Pak Budi. Ada Pak Muhammad juga. Apa kabar semuanya Pak? Ya, alhamdulillah baik. Oke, kita panggil. Ada satu lagi nih ya. Ada satu lagi guru laki-laki yang bekerja di lembaga PAUD nih. Ya, ini dari Cikarang nih. Kita undang
Bapak Muammar dari PAUD Tunas Mekar Indah 8 Cikarang. Halo Pak Muammar. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Budi, Pak Andi, dan Pak Muammar, hari ini kita live. Saat ini kita sedang ditonton oleh banyak orang, networknya Pak Panji yang ada di seluruh Indonesia. Dan bisa juga ada yang juga dari luar negeri nih, karena networknya Pak Panji banyak sekali ya. Nah, malam ini kita mau berbagi kisah, berbagi cerita tentang kiprah Pak Budi, kiprah Pak Andi, kiprah Pak Muammar di lembaga PAUD nih. Jadi ini sangat menarik sekali, karena kalau kita tahu bahwa lembaga PAUD selama ini kan identik dengan ibu-ibu ya, identik dengan emak-emak. Nih ternyata ini yang mungkin belum banyak diketahui oleh para orang tua, para guru di seluruh Indonesia, bahwa ternyata ada juga guru laki-laki yang concernnya luar biasa, yang totalitasnya luar biasa untuk bekerja juga di lembaga PAUD. Baik, kita mulai bincang-bincangnya ya. Sudah siap semua? Insya Allah. Siap. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini untuk semuanya, ya, digilir. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama ini akan disampaikan. Jawabannya pertama akan disampaikan oleh Pak Budi, lalu Pak Andi, lalu Pak Muammar ya. Siap. Oke. Siap. Nah, pertanyaan pertama adalah sejak kapan bekerja di lembaga PAUD nih? Dan dari lembaga PAUD ya, mungkin kami perlu diberitahu terlebih dahulu. Silakan mulai dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Oke. Baik, saya mengajar di sekolah tempat saya mengajar saat ini di Era Madinatul Najah sejak tahun 2008 Pak Taufik. Insya Allah, kalau dihitung ya, sudah 12-13 tahun lah di sekolah yang sama. Masya Allah. Ya, itu sih. Lokasinya di mana Pak Budi? Lokasi sekolah di Grand Depok City, Klaster Anggrek 1, Pak Taufik. Oke, dekat ya, dekat. Depan kolam berenang Depok Fantasi Waterpark. Oke, baik Pak Budi, ditahan dulu. Selanjutnya, silakan Pak Andi. Ini namanya siapa? Ini perlu tahu semua nih, seluruh Indonesia. Sudah berapa lama bekerja di lembaga PAUD dan dari lembaga PAUD mana? Silakan Pak Andi. Ya, silakan Pak Andi. Oke, mungkin ada kendala jaringan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh guru Indonesia. Oh ya, benar. Sepertinya Pak Andi ada masalah di jaringan karena memang cukup jauh nih ya. Pak Andi berada di lembaga Sekolah Alam Bosawa dari Riau ya. Oh, dari Riau ya, dari Sekolah Alam Bosawa Riau. Jadi nanti mungkin Pak Andi akan kembali bergabung bersama kita. Nah, sekarang langsung ke Pak Muammar ya. Pak Muammar, ya. Siapa nih? Gimana? Sejak kapan berkiprah di lembaga PAUD nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muammar Kadafi. Alhamdulillah saya mengajar PAUD dari tahun 2011 di PAUD Tunas Mekar 8 Cikarang Selatan. Cikarang ya, oke. Ya. Oke, kalau 2011 tadi ya? Ya. 2011 itu termasuk lama loh ya, Pak Budi tadi 2008. Ternyata pada betah semua ya bekerja di lembaga PAUD ini ya. Boleh disampaikan kira-kira apa ini yang membuat betah Pak Budi dan Pak Muammar, apa sih yang membuat betah bekerja di lembaga PAUD? Karena selama ini kan PAUD identik dengan dengan pekerjaan, ya itu kan pekerjaan ibu-ibu ya, gitu ya. Coba apa yang membuat betah Pak Budi dan Pak Muammar? Silakan Pak Budi.
Eh, apa yang saya rasakan itu ya senang makan-makan, banyak makanan di piring berbagi. Senang jalan-jalan. Oh iya iya. Yang pasti lingkungannya sangat menyenangkan Pak Taufik. Itu yang membuat Oh. bahagia sebenarnya. Oke, cukup simpel, sederhana, tapi benar-benar memang begitu ya realitasnya ya. Jadi memang ada Iya. sebuah keakraban, perasaan nyaman bekerja di lembaga PAUD ya. Oke, kalau Pak Muammar, apa yang membuat Pak Muammar betah bekerja di lembaga PAUD? Silakan Pak Muammar. Oke, kalau saya pribadi, kenapa saya masih mengajar di PAUD? Karena pesan Ustadz saya, guru yang paling bagus itu adalah guru PAUD. Karena Masya kita dari Allah. dari anak-anak yang tidak mengetahui huruf, tidak mengetahui apapun, kita yang mengajari dari awal. Nah itu kalau kita sampai tinggal itu akan mengalir terus. Kita mereka Oke. mengamalkannya. Jadi kata-kata itu yang melekat di Pak Muammar sehingga itu menjadi motivasi ya. Nah, itu motivasi saya. Oke, baik. Baik, Ya tahan dulu. Ini Allah. sudah bergabung lagi Pak Andi. Pak Andi sudah clear, sudah bisa menerima menerima suara dari saya. Ya, sudah jelas, Pak. Oke, Sudah jelas. Pak Andi kami ingin tahu semua nih, seluruh Indonesia ingin tahu nih. Pak Andi sejak kapan bekerja di lembaga PAUD nih Pak Andi, dan apa yang membuat Pak Andi betah di lembaga PAUD? Silakan Pak Andi. Baik, Pak. Saya perkenalan ulang kali ya. Jadi Ya, tadi silakan. mungkin ada terkendala jaringan. Oke, untuk semuanya perkenalkan, nama saya Andi Arifat. Untuk sekarang saya mengajar di lembaga Sekolah Alam Bosowa yang ada di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Danau Tanjung Bunga. Untuk memulai profesi saya sebagai seorang guru itu dimulai pada akhir tahun 2018. Jadi masih junior sekali Pak ya. Saya mulai di bulan November. Di TK tersebut saya langsung menjadi seorang guru. Alhamdulillah setelah lulus dari kampus langsung menjadi seorang guru. Nah, yang menjadikan saya tertarik berada di dunia PAUD ini karena ternyata setelah saya berkuliah mendapatkan informasi bahwa ketika usia 0 sampai 8 tahun itu adalah masa keemasan dan di mana 95% volume otak perkembangan manusia ada di situ. Jadi ketika kita mengajar di lembaga PAUD ini, maka kita ambil andil nih, Bapak-Bapak, untuk menentukan bagaimana keadaan bangsa kita yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Aktivis mahasiswa nih. Hebat sekali ya. Motivasi untuk menjadi guru di PAUD luar biasa sekali. Oke, baik, terima kasih Pak Andi ya. Untuk pertanyaan yang kedua, ini sekali lagi pertanyaannya sama ke semua teman-teman. Pertanyaan kedua, yaitu selama bekerja di lembaga PAUD ini, ada nggak pengalaman-pengalaman uniknya nih? Ya? Pengalaman yang cukup berkesan, pasti banyak sekali ya. Apa sih yang paling diingat atau pengalaman apa yang paling berkesan selama bekerja di lembaga PAUD? Silakan, kalau ini dari Pak Andi dulu ya, dari Pak Andi dulu. Silakan Pak Andi. Dari saya dulu nih Pak ya. Ya, dari Pak Andi dulu. Jadi untuk pengalaman unik selama bekerja atau mengajar di lembaga PAUD, yang pertama stigma masyarakat nih Pak ya, yang mungkin masih mendominasi bahwa guru PAUD itu adalah perempuan. Dan mungkin ketika orang tua siswa ini melihat bahwa guru yang akan menangani anaknya laki-laki, mungkin agak kurang percaya awalnya. Nah, itu, dan yang pengalaman yang unik juga yang saya rasakan adalah bukan hanya orang tua yang stigmanya bahwa gurunya itu selalu perempuan. Jadi ketika ada guru laki-laki yang datang, mereka tetap panggilnya ibu guru. Nah, jadi kita agak lucu-lucu juga nih. Karena mereka masih tetap panggil kita ibu guru. Nah, setelah distimulus juga bahwa ketika yang mengajar laki-laki, maka panggilnya bapak guru. Oh baik, bapak ibu guru. Jadi tetap ada kata ibu gurunya nih. Setelah panggil bapak guru, tetap ada kata ibu gurunya juga. Oke. Ya benar ya. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa memang lembaga PAUD ini memang identik dengan dengan ibu-ibu ya, Pak Andi ya. Jadi stigma itu ternyata masih ada ya di Makassar, masih ada ya. Nah, terus bagaimana bahkan masih sangat besar.
Masih. Terus bagaimana Pak Andi menyikapi itu? Ya, saya sebagai seorang guru ya akan menjadikan ini bukan menjadi kendala sebenarnya, tapi menjadikan ini sebagai challenge untuk saya pribadi, bahwa bagaimana cara saya menunjukkan kepada orang tua siswa bahkan lembaga tempat saya mengajar bahwa ternyata stigma itu kurang tepat. Jadi saya juga walaupun seorang laki-laki tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa mengajar kepada anak kecil, tetap bisa touching heart-nya anak-anak mungkin tidak bisa kalah juga oleh perempuan. Jadi kita juga, karena di sekolah itu ada sosok ibu, juga harus ada figur seorang ayah. Makanya di sini peran guru laki-laki juga sangat penting di lembaga. Jadi yang harus saya lakukan adalah memberikan pelayanan yang maksimal sehingga lembaga tempat saya mengajar dan juga orang tua siswa itu dapat percaya terhadap guru laki-laki. Seperti itu, Pak. Oke, keren. Kalau boleh tahu di kota Pak Andi ada berapa guru PAUD laki-laki di kota yang sama? Kenapa, Pak? Di kota yang sama saat ini ada berapa guru PAUD yang laki-laki? Saya pernah dapat informasi dari rekan guru juga, kalau ada satu orang lagi guru laki-laki selain saya di Makassar. Jadi mungkin yang baru terdeteksi saat ini masih 2 orang. Mungkin banyak sih Pak, tapi mungkin belum belum terekspos aja. Belum terekspos ya. Oke, baik. Sekarang ke Pak Muammar. Apa nih Pak Muammar, pengalaman unik atau apa? Cerita-cerita unik selama menjadi guru PAUD nih. Silakan Pak Muammar. Oke, kalau untuk saya pribadi sih pas waktu itu saya mungkin guru baru ya, pas saya baru-baru masuk, kemudian ada anak yang emang lebih condong, lebih suka ketika saya yang mengajari dia. Nah, pada suatu hari anak ini maaf ya Pak ya, anak ini tuh BAB di kelas dengan orang tua yang tidak ada, karena waktu itu orang tuanya izin pulang sebentar, akhirnya anak ini ditinggalkan. Nah, anak ini ketika dia BAB di kelas, di celana ya, itu tidak mau sama ibu guru yang lain. Dia maunya sama Pak Guru katanya gitu. Padahal waktu itu saya juga belum menikah, belum punya anak. Nah, dari situ saya belajar, akhirnya saya belajar membersihkan bekas-bekasnya, kemudian saya antar pulang juga. Nah, itu sih yang jadi pengalaman saya pribadi. Sekarang Pak Muammar sudah menikah, sudah punya anak? Alhamdulillah sudah menikah, sudah punya anak. Pak Muammar, itu bisa jadi Pak Muammar bertemu jodoh dan punya anak itu bisa jadi gara-gara Pak Muammar itu berbuat baik, yaitu membantu anak yang tadi BAB itu tadi. Masya Allah. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya Pak Muammar ya. Sekarang Pak Budi. Boleh. Pak Budi dari 2008 bekerja di lembaga PAUD, pasti banyak nih cerita-cerita unik, cerita-cerita lucu nih. Bisa disampaikan Pak Budi, silakan Pak Budi. Iya. Banyak ya Pak Taufik ya, pasti. Pengalaman yang luar biasa dan susah untuk dilupakan. Yang pertama saya masih ingat banget, murid pertama saya sekarang sudah kelas 2 atau kelas 3 SMA dan sudah hafiz Quran. Murid keempat saya di tahun ajaran keempat saya sekarang ikut pembinaan Olimpiade Biologi. Jadi banyak kisah-kisah yang menarik dan pastinya bermakna. Tapi yang sedikit lucu sih banyak juga ya. Sempat waktu itu kita habis outbound, kemudian ada satu siswa yang ingin pipis ya, dan di perjalanan kita tidak menemukan SPBU. Saat kemudian kita mau alihkan untuk menggunakan diapers, ternyata si anak sudah tidak tahan lagi gitu ya. Saat kemudian kita pakaikan, tiba-tiba langsung ngucur lah gitu di tangan saya. Itu seperti kayak kita mau ngambil wudhu, gimana sih ya? Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan tercipratlah ke semua baju, dan pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan dalam kondisi itu sebenarnya anaknya enjoy aja sih, dan kita juga berusaha enjoy sebenarnya untuk menerima kondisi seperti itu, walaupun kayaknya aduh ini belum sholat asar kena air pipis nih, kan harus mandi dulu. Ya itulah satu penggal ya, pengalaman-pengalaman yang saya
alami semenjak saya menjadi guru sampai saat ini. Dan banyak cerita lah. Setiap hari itu penuh cerita. Dari pagi sampai siang jam setengah 12 siang, Masya Allah, anak-anak selalu punya ceritanya masing-masing lah. Dan ceritanya masing-masing itu sangat berkesan untuk dikenang lah ya. Gitu sih, Pak Taufik. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi kan dari tahun 2008 ya. Murid pertama yang lulus, artinya itu lulus menyelesaikan sekolah di tempat Pak Budi bekerja. Apakah Pak Budi masih terhubung sampai sekarang dengan anak tersebut? Masih terhubung. Masih. Alhamdulillah masih terhubung. Sekarang yang ini angkatan pertama yang dipegang Pak Budi, usia berapa Pak Budi? Tingkat sekitar 16 tahun. 15 atau 16 tahun, ya. SMA berarti ya? Iya, udah SMA, betul. Itu pasti senang ya melihat perkembangan. Senangnya mereka. Bukan main, Pak Taufik. Bukan main. Bahagianya tuh gimana ya? Kita jadi guru tuh kayaknya merasakan kebahagiaan saat melihat murid kita itu sukses gitu ya. Apalagi kemudian yang dilihat kesuksesan itu yang hal yang baik dan luar biasa yang mereka lakukan. Dan kita tahu kecilnya tuh gimana gitu loh. Susahnya duduk tenang, susahnya ikut aturan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka sekarang berdiri, Pak Budi, aku sudah menghatamkan 30 juz dan ini menjadi sesuatu yang kado yang luar biasa ketimbang kemudian hadiah-hadiah yang kita dapatkan saat bagi rapot dan lain sebagainya ya. Dan Masya Allah ya, itu luar biasa sih menurut saya ya. Dan itu layak diceritakan dan layak di-share ke teman-teman yang lain. Benar sekali. Jadi itu menjadi sebuah quote sendiri Pak Budi ya. Jadi kebahagiaan seorang guru itu adalah ketika melihat anak didiknya itu ternyata menjadi anak yang sukses ya, dan itu tidak bisa ditukar dengan apapun ya. Tidak bisa ditukar apapun. Insya Allah. Baik. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih masih sama ya. Jadi pertanyaannya masih sama untuk semuanya nih. Baik untuk ke Pak Muammar, ke Pak Andi maupun ke Pak Budi. Tapi sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya kasih kesempatan nih untuk Pak Budi, Pak Andi dan Pak Muammar untuk menyapa. Barangkali ada yang kenal dengan Pak Budi yang menyaksikan acara kita malam ini ya. Silahkan disapa terlebih dahulu Pak Budi, Pak Andi dan Pak Muammar. Mulai dari Pak Muammar terlebih dahulu. Silahkan Pak Muammar disapa. Barangkali yang nonton kenal dengan Pak Muammar. Silahkan Pak Muammar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan barangkali apa yang mau Pak Muammar sampaikan nih kepada teman-teman yang lagi nonton Pak Muammar nih, yang kenal dengan Pak Muammar nih. Oh ya, untuk yang mengenal dengan saya, satu perjuangan sama saya depan kita semangat di dalam mendidik anak-anak dan pantang menyerah. Oke, baik, terima kasih Pak Muammar. Sekarang untuk Pak Andi, apa yang mau disampaikan? Silakan disapa Pak Andi untuk rekan-rekan yang barangkali nonton. Bisa jadi tadi guru laki-laki yang ada di Makassar itu juga nonton ini nih Pak Andi. Silakan apa yang mau disampaikan oleh Pak Andi. Oke, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan nih, yang saya mau sampaikan yang pertama rasa bahagia saya ya, Pak ya, karena alhamdulillah mungkin sekarang saya tidak merasa sendiri lagi nih. Jadi malam hari ini ada 4 orang yang akhirnya bisa membuat rasa kesepian saya itu akhirnya terlepas, bahwa perjuangan saya tidak sendiri walaupun beda-beda kota, tapi untuk mengubah mindset masyarakat itu ternyata banyak agen gitu. Jadi untuk semua yang menyaksikan, terlebih teman-teman seprofesi, untuk tetap semangat menjalani profesi ini, semoga berkahnya dunia dan akhirat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi, itu kalimat itu saya ucapkan 20 tahun yang lalu Pak Andi, tahun 2000. Jadi ketika saya menekuni dunia PAUD tahun 2000, itu ini saya sendirian kali ya, laki-laki di PAUD. Itu tahun 2000 Pak Andi. Oke, berikutnya Pak Budi.
nih barangkali Pak Budi ada temannya dan juga ada muridnya Pak Budi yang nonton acara ini. Apa yang mau disampaikan Pak Budi? Oke, baik. Halo teman-teman semua. Siapa ya? Ada guru-guru, mungkin guru-guru saya di sekolah, ada murid-murid saya. Saya bahagia sekali bisa berteman dan berkawan dengan kalian semua. Dan pasti kita punya pengalaman yang menarik ya, entah itu dengan guru-guru atau dengan murid-murid saya. Dan pasti pengalaman itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang kemudian bisa merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Dan saya bangga bisa berteman dengan kalian semua. Oke, mantap. Baik, kita lanjutkan ya, tanya apa bincang-bincangnya nih. Kalau ada kopi di situ boleh ya. Ini kopinya ya, sudah siap nih kopinya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya gini. Kita tahu bahwa apa STPPA yang ada di PAUD ya secara kurikulum ya. Kita bicara kurikulum nih ya. Jadi kan ada sosial emosi, ada pembiasaan, ada kognitif, ada bahasa, ada seni, ada motorik. Nah, dari kompetensi-kompetensi itu yang menjadi keunggulan atau kekhasan Pak Budi, Pak Andi, dan Pak Muammar apa nih? Yang paling menonjol tuh dari dari indikator atau dari kompetensi itu, ya. Jadi saya ulangi ya pertanyaannya ya. Kita mengenal di TK itu atau di lembaga PAUD itu kan ada tingkat kompetensi sosial emosi juga ada bahasa, ada kognitif, ada seni, ada motorik. Nah, mana yang menjadi keunggulan atau kekhasan dari Pak Andi, Pak Muammar, dan Pak Budi ini? Nah, ini dimulai dari Pak Andi dulu nih. Lalu Pak Andi silakan. Mana yang menjadi keunggulan Pak Andi nih? Dari kompetensi-kompetensi yang tadi ya Pak ya? Iya. Kalau menurut saya bukan keunggulan sih Pak, cuman untuk dari kompetensi itu yang paling penting yang menurut saya perlu stimulus yang lebih itu dari segi sosial Pak. Kenapa? Maaf Pak Andi, maksud saya begini. Kompetensi yang paling unggul dari Pak Andi apa dari 5 tadi yang menjadi ciri khas Pak Andi? Kalau saya lebih ke mungkin sosial ya Pak ya, karena untuk sosial dan bahasa. Karena untuk keunggulan saya pribadi yang menurut saya yang paling saya jual ketika mengajar yang membuat anak tertarik adalah dari segi cara saya berkomunikasi, dan yang paling mungkin menjadi senjata utama saya mungkin dari segi dongeng Pak ya, mungkin masih kuat di situ. Dan untuk menarik anak-anak itu mendongeng, contoh memberikan karakter suara. Dan yang paling sering saya lihat anak tertarik ketika saya bisa membuat dua karakter yang suara berbeda ketika menceritakan suatu kisah gitu. Jadi ada daya tariknya tersendiri dari situ. Mungkin untuk saat ini karena saya paling junior di sini, jadi ilmu saya masih sangat sedikit. Pak Andi, boleh nggak dikasih contoh sedikit aja pembuka mendongeng yang tadi ada dua karakter yang berbeda? Ini anggap yang menonton ini adalah murid semuanya nih. Waktu kuliah sempat mendapatkan kuliah umum tentang mendongeng juga. Nah, di situ akhirnya saya menemukan nih, ternyata ada salah satu hal yang bisa saya lakukan. Jadi untuk biasanya nih kalau mendongeng depan anak-anak paling karakter suaranya satu mungkin yang karakter karakter hewan yang agak besar, gajah. Jadi biasanya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Gimana? Halo, namaku adalah gajah. Aku adalah seekor hewan yang sangat besar. Nah, kemudian datang kelinci atau semut, hewan-hewan yang kecil. Hai, aku seekor semut yang kecil. Aku sangat suka mencari sepotong roti. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nilai-nilai suara-suara seperti itu yang mungkin menurut anak lebih menarik ketika gurunya mungkin heran juga. Oh, ternyata guru saya bisa bersuara macam-macam, tapi untuk yang lain-lain juga masih sementara kita pelajari sama-sama. Iya, oke. Jadi memang inilah kita fungsinya, kita bertemu berbagi seperti ini ya. Jadi ternyata ada keunggulan atau keahlian dari masing-masing kita yang nanti bisa kita bagi kepada teman-teman kita semuanya. Oke, baik Pak Andi, sekarang ke Pak Muammar nih. Pak Muammar, dari 5 tadi
apa yang menjadi keahlian Pak Muammar yang itu menjadi daya pikatnya Pak Muammar terhadap anak-anak PAUD nih. Silakan Pak Muammar. Oke, kalau saya sendiri sih, karena kalau untuk sekarang ya saya hanya hari Jumat saja ngajar di PAUD. Kemudian saya ditugaskan untuk di bagian keagamaannya. Jadi seperti belajar doa-doa, terus rojaah surat-surat pendek. Hanya itu aja sih Pak. Oke, bisa kasih contoh cara membuka mengawali ketika ngajar doa-doa pendek? Silakan Pak Muammar. Jadi kami pingin tahu nih seperti apa nih keunggulan teman-teman semua nih. Oke anak-anak, sepertinya apa ya? Ya, Oke silakan. anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tanganku ada dua, jadinya 5, susun keduanya, mari kita berdoa. Mantap. Pak Muammar, nanti tolong teks lagu itu dikirim ke Pak Panji ya. Atau kalau ada voice note-nya juga ya, nanti akan di-share nih ke semua guru-guru yang menjadi network Pak Panji, network saya, networknya Pak Andi juga ya. Ini luar biasa nih lagunya tadi, menarik sekali itu ya. Jadi kita mengajarkan anak melalui lagu ya. Melalui lagu membiasakan seperti itu ya. Jadi nanti gitu ya Pak Muammar ya. Jadi teks lagunya tolong dikasih ke Pak Panji dan voice note ya. Jadi lagunya nanti kita akan share itu ya. Ini kan keahlian nih. Oke, selanjutnya ke Pak Budi. Pak Budi, dari 5 kompetensi yang ada di TK, mana yang menjadi keunggulan atau keahlian yang dominan dari Pak Budi sehingga itu menjadi ciri khas Pak Budi? Monggo Pak Budi. Oke. Yang pertama, karena sekolahnya sedikit alam dan ada instalasi outbound, fisik motorik menjadi satu keunggulan. Dan kemudian yang kedua adalah area bahasa. Kebetulan di sekolah kami menggunakan metode membacanya menggunakan fonik, Pak Taufik. Jadi yang kita kenalkan terlebih dahulu adalah bunyi bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru kemudian kita mengenalkan hurufnya. Dan kemudian selanjutnya di area kognitif sih, karena kemudian saya ngajarnya di sentra persiapan. Jadi cara belajar yang sifatnya akademis lah ya, gitu. Itu sih, Pak Taufik. Iya. Apa sih pentingnya belajar motorik atau menstimulasi motorik untuk anak usia dini Pak? Secara keilmuan apa nih Pak Budi? Kalau kita punya jargonnya, ketika anak sudah selesai dalam aktivitas fisik motoriknya, maka kalau kita bicaranya kognitif atau akademik, mereka tinggal memanggilnya saja, gitu. Contohnya gimana? Nah, persoalannya sekarang adalah banyak kita lakukan kegiatan aktivitas fisik motorik, namun tidak terstruktur, sehingga kemudian anak-anak cenderungnya liar dan tanpa aturan yang jelas. Oleh karena itu kita perlu mengarahkan dari gerak primitif menjadi gerak yang terstruktur, sehingga kemudian itu sangat membantu anak-anak dalam proses pembelajaran nantinya, gitu. Ketika misalnya di sentra persiapan contohnya, anak untuk latihan menulis, kita nggak semata-mata kemudian langsung menulis. Kita siapkan dulu perangkatnya. Apa sih sebenarnya aktivitas menulis itu menggunakan perangkat apa sih? Yang pertama kan otot lengan, ya kan? Kemudian otot jari, dan kemudian koordinasi mata dengan tangan. Apakah itu sudah selesai pembelajaran itu? Apakah pembelajaran itu sudah diberikan? Nah, salahnya guru sekarang tuh langsung ngajarin nulis, tapi tidak memperhatikan perangkat pembelajarannya sesungguhnya. Sehingga yang terjadi adalah saat kegiatan menulis mogok, nulis capek, nulis lelah. Sehingga bagi anak-anak pada akhirnya kegiatan menulis menjadi kegiatan yang membosankan karena tidak disiapkan perangkatnya. Gitu.
Oke, Jadi itu ini sih Pak Taufik. bincang-bincang kita jadi ilmiah banget ya, luar biasa nih loh. Tapi saya tertarik loh, Pak Budi, saya tertarik tadi ada kalimat dari Pak Budi tadi, apa gerak primitif menjadi gerak terstruktur. Bisa dikasih contoh dikit aja Pak? Itu gerak primitif itu seperti apa? Gerak terstruktur itu seperti apa? Ya, misalnya ada anak dengan apa tiba-tiba suka memukul temannya atau suka melempar sesuatu barang dan lain sebagainya. Hal seperti itu primitif. Sebenarnya ya itu primitif dan kemudian kita coba alihkan atau kita ingatkan dan kita buat kegiatan fisik motorik yang bisa mengurangi gerak primitif tersebut gitu dengan aktivitas fisik yang kemudian kita susun ya biasanya di sekolah masing-masing sih gitu. Dan yang menarik juga tadi ada hal bahasa sih Pak Taufik. Ya, saya ingin sekali teman-teman sesuai dengan metode yang saya pakai dengan metode fonik. Nah ini persoalannya juga nih Pak Taufik. Kita lah ya, saya guru nih, nggak pernah tahu bunyi bahasa Indonesia itu apa. Kalau kita keluar negeri kan, spelling bee itu sesuatu yang utama yang harus dikuasai. Tapi di kita tidak. Proses belajarnya itu langsung mengenal huruf dan membaca. Tapi anak-anak tidak diajarkan bunyi hurufnya. Bunyi hurufnya terlebih dahulu. Padahal kalau kita lihat konteks berbahasa kan dimulai dari bunyi, kemudian dari huruf, digabungkan menjadi sebuah kata, digabungkan menjadi sebuah kalimat, kemudian digabungkan menjadi sebuah wacana. Dan itu ada yang terputus, Pak Taufik. Itu sih. Pak Budi, ini kan karena sekarang udah hari Sabtu ya, kadang-kadang kalau nggak diberi pikiran kita kan sudah agak mumet nih ya, habis bekerja lelah dari Senin sampai Sabtu nih. Bisa dikasih contoh nggak sih? Contoh nggak? Tadi tuh fonik seperti apa nih? Bunyi fonik itu seperti apa contohnya nih? Yang kita miss selama ini. Kalau misalnya saya ngejaknya gini Pak, A apel, I ikan, E edi, U ulat, E ekor, E emas, E elang. Jadi bunyi bahasa Indonesia yang kita ulang-ulang. Aku suka apel A A A. Aku suka apel A A A. Aku suka apel A A A. A bunyi huruf A. Bola biru bulat beh beh beh. Bola biru bulat beh beh beh. Bola biru bulat beh beh beh. Beh bunyi huruf B. Ya gitu sih yang kita ajarkan. Gitu. Pak Budi punya semua lagu dari huruf A sampai Z? Punya. Wah, nanti kapan-kapan ini harus ada sesi khusus nih, webinar nih untuk bahas mengenai fonik. Oke, sekarang sekarang kita ke pertanyaan ke berapa ya sudah ya? Kelima ya barangkali ya. Pertanyaan kelima untuk semuanya nih. Untuk Pak Muammar, untuk Pak Andi, dan untuk Pak Budi. Nah, tapi sebelum pertanyaan kelima, saya ingin menyapa lagi para Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang saat ini menyaksikan FB Live Panji Widya, bahwa pada malam hari ini, saat ini tengah berlangsung secara live acara Jejak Langkah Guru PAUD Laki-Laki. Ini adalah sesi yang keempat. Jadi sekarang setiap hari Sabtu malam pukul 19.30 sampai jam 20.30 di FB Panji Widya selalu ada kegiatan seperti ini. Akan dihadirkan guru PAUD laki-laki seluruh Indonesia. Saat ini yang berada di layar Bapak dan Ibu, Ayah, Bunda, Om, Tante atau guru-guru PAUD, guru-guru lembaga PAUD yang ada di Indonesia, yang berada di layar ini yang saat ini live adalah yang pertama dari Depok, yaitu Pak Budi Pamungkas dari lembaga RA Madinatun Najah Depok. Lalu yang kedua ada Pak Andi Arifan dari Sekolah Alam Bosowa, Makassar. Dan yang ketiga ada Pak Muammar dari lembaga PAUD Tunas Mekar Indah 8 Cikarang. Dan saya sendiri adalah Pak Taufik dari Sekolah Tunas Global Depok.
Bapak dan Ibu tetap pastikan santai menikmati bincang-bincang kami. Ini para yang berbicara adalah punya keahlian masing-masing. Barangkali ini cocok atau menginspirasi Bapak dan Ibu untuk bisa diterapkan oleh guru-guru semua yang ada di seluruh Nusantara untuk di lembaga PAUD masing-masing. Baik, Pak Andi, Pak Budi, dan Pak Momar, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu apa yang menjadi harapan Bapak-Bapak semua ini, Pak Guru PAUD semua ini terhadap terhadap lembaga PAUD ke depan, seperti apa? Apa harapannya? Apa unek-uneknya, apa harapannya terhadap lembaga PAUD di Indonesia ke depannya seperti apa? Mulai dari Pak Muammar. Silakan Pak Muammar. Oke, kalau saya pribadi ingin untuk pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan untuk guru-guru PAUD. Mungkin dengan salah satu itu guru PAUD di Indonesia, khususnya untuk laki-laki, insya Allah mungkin bisa lebih banyak lagi. Karena yang saya lihat, guru PAUD laki-laki juga berperan penting untuk pendidikan anak usia dini. Hanya itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Muammar yang sudah menyuarakan semua ya keresahan-keresahan yang ada yang menyelimuti di lembaga PAUD. Karena tidak hanya guru laki-laki saja, guru-guru yang bekerja di lembaga PAUD selama ini identik sekali dengan penghasilan yang pas-pasan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Muammar tadi bisa dipahami oleh para stakeholder yang ada di dunia pendidikan, karena ya itulah sekarang fakta yang ada di negara kita ini. Mari kita doakan mudah-mudahan para stakeholder semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan sehingga bisa memutuskan atau membuat kebijakan-kebijakan yang adil untuk semua guru level apapun dari PAUD sampai tingkat seterusnya. Oke, selanjutnya Pak Andi, apa harapan dan doanya untuk lembaga PAUD ke depan ini? Silakan Pak Andi. Silakan Pak. Baik, kalau saya pribadi mungkin kurang lebih sama-sama Pak Muammar tadi. Yang pertama mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan dari guru-guru PAUD itu sendiri. Dan yang kedua, harapan saya ke depannya bahwa stigma tentang guru PAUD perempuan ini bisa segera menghilang. Dan tentunya harus didukung dengan bertambahnya jumlah pendidik PAUD laki-laki ini. Karena menurut saya keseimbangan antara guru laki-laki dan perempuan di dalam satu lembaga pendidikan itu harus seimbang. Karena ada ranah yang tidak bisa dilakukan oleh guru perempuan dan ada pula ranah yang tidak bisa dilakukan oleh guru laki-laki. Sehingga harus ada keseimbangan antara tenaga pendidik laki-laki dan perempuan. Mantap, benar sekali ya. Saya suka tuh kalimatnya tuh. Ada bagian-bagian atau ranah yang memang khusus atau optimal apabila laki yang mengasah ya. Ada juga bagian di mana di situ ada bagian ibu-ibu yang mengasah atau mengoptimalkannya. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Andi itu juga didengar oleh para pemangku jabatan yang ada di Kota Makassar, Bapak Ibu pejabat Dinas Pendidikan yang ada di Kota Makassar dan Indonesia. Tolong Pak Andi ini dibudidayakan, diduplikasi agar banyak Pak Andi, agar banyak Andi yang lain nih ya di Makassar itu. Jadi pingin banget ke Makassar. Jadi pingin banget ya kita ke Makassar ya untuk ketemu di Makassar nih di Pantai Losari gitu ya. Wah, mau banget. Oke. Sekarang Pak Budi. Pak Budi, apa yang menjadi harapan atau unek-unek Pak Budi untuk lembaga PAUD yang ada di Indonesia ini? Yang pertama, saya pengen lebih sederhana saja sih PAUD, Pak Taufik. Sepertinya kita masih punya stigmanya itu adalah PAUD itu seperti les membaca dan menulis, Pak Taufik. Jadi biarlah PAUD ini menjadi sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan buat anak itu bermain dan beraktivitas. Tidak perlu dibebankan target akademik yang
Masya Allah gitu. Dan pada akhirnya ini juga jadi momok menakutkan untuk banyak guru. Ada yang punya statementnya, kalau nggak diajarkan baca tulis, saya nggak punya murid. Masih saya lingkupnya RA ya Pak Taufik, jadi kebayang lah ya, hal tersebut masih selalu tergaung di setiap awal tahun ajaran. Jadi saya berharap PAUD itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Anak bahagia datang, anak pulang bahagia, sehingga kemudian perasaan bahagia itulah perasaan yang akan kemudian dia bawa saat kemudian nanti dia SD. Dan untuk pemerintah, kalau saya sih berharapnya disederhanakan juga bentuk administrasi ke guru-guru, sehingga kemudian itu tidak menjadi beban yang memusingkan gitu ya. Kita menghabiskan banyak waktu untuk hanya mengejar atau membuat administrasi sekolah yang rasa-rasanya itu pada akhirnya juga diarsipkan kok. Setebal itu, apakah kalian juga memeriksa satu persatu? Kayaknya juga enggak. Jadi saya berharap bisa dirubah lah ya, menjadi sesuatu yang bermakna lah gitu. Kalau bisa selembar, kenapa harus 10 lembar gitu? Ya, saja sih. Jadi gitu ya Pak Budi. Oke, jadi sama bagaimana kita melihat anak itu sebuah pribadi yang sederhana, maka seharusnya administrasi pun juga harusnya bisa disederhanakan juga ya Pak Budi ya. Jadi kira-kira gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum ditutup dengan dengan aksi kita bareng-bareng nanti ya. Jadi nanti di terakhir kita ada aksi bareng-bareng. Pertanyaan terakhir yaitu karena ini sudah jam 8:20, berarti 10 menit lagi kita akan selesaikan ini. Yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana dukungan keluarga, ini jadi agak sedikit personal ya, sedikit personal. Bagaimana dukungan keluarga terhadap pekerjaan Pak Guru semua saat ini sebagai guru PAUD nih ya. Kan tadi sudah disampaikan ya, bahwa ternyata selama ini masih ada stigma minus gitu ya terhadap pekerjaan guru PAUD, apalagi laki-laki, karena kita tahu juga bahwa penghasilannya pun juga tidak, kalau dibandingkan dengan yang lain itu juga kita masih ada di bawah. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, sekarang saya ingin menanyakan nih, bagaimana dukungan keluarga terhadap pekerjaan Pak Budi, terhadap pekerjaan Pak Muammar? Silakan dari Pak Budi terlebih dahulu. Bagaimana keluarga mendukung Pak Budi? Silakan Pak Budi. Alhamdulillah. Yang pertama, orang tua saya sangat bangga melihat anaknya. Satu anaknya bisa menjadi guru dan menurunkan bakat dari bapak saya. Dan itu satu kebanggaan. Kemudian bapak saya adalah mantan guru SD negeri di Jakarta, almarhum, dan mungkin darah guru sudah mengalir di saya, sehingga kemudian saya memutuskan untuk menjadi guru. Kemudian yang selanjutnya, pasangan saya sejauh ini alhamdulillah sangat mensupport sekali apa yang kemudian saya lakukan. Walaupun kemudian tadi kita bicara tantangannya luar biasa berat, dengan mungkin banyak penghasilan yang minim dan lain sebagainya, alhamdulillah kami di lingkungan yang sangat suportif dan sangat mendukung satu dengan yang lainnya. Dan itu yang juga pada akhirnya membuat saya menjadi lebih tenang, bisa menjalani ini semua dengan baik gitu. Dan pada akhirnya rezekinya kan kepemilikan Allah. Jadi ya kita jalani saja. Insya Allah ketika kita ngajarnya ikhlas, berkahnya kok dari mana-mana aja. Ternyata sampai saat ini alhamdulillah dicukupkan rezekinya dari hal-hal yang tidak diduga. Dan karena keberkahan itulah pada akhirnya sampai saat ini bisa menjadi guru TK dan bisa menghidupkan istri dan orang tua. Oke, Pak Budi saat ini istri lagi nonton atau tidak? Lagi nonton. Oh, lagi nonton. Anak juga lagi nonton nih. Oke. Betapa bangganya ya memiliki suami Pak Budi.
ini ya. Oke. Selanjutnya Pak Muammar. Pak Muammar silakan. Bagaimana dukungan orang tua Pak? Silakan Pak Muammar. Oke, kalau untuk saya pribadi sih awal mengajar di PAUD sebenarnya orang tua tidak setuju karena dengan pendapatan atau penghasilan yang tidak seberapa, kemudian saya langsung menjelaskan kepada orang tua saya bahwa tugas kita mengajar itu Oke, Pak Muammar terkendala jaringan. Oke, mudah-mudahan nanti bisa join lagi. Silakan sekarang Pak langsung ke Pak Andi. Pak Andi, bagaimana dukungan keluarga terhadap pekerjaan Pak Andi ini? Didukung atau gimana nih Pak Andi? Atau ada drama-dramanya? Silakan Pak Andi. Suaranya Pak Andi belum terdengar. Suaranya maaf, suara Pak Andi belum terdengar. Oke, silakan Pak Andi. Ya, jadi mungkin kalau Pak Budi, Pak Taufik, dan Pak Muammar ini kan sudah berkeluarga, jadi ada dukungan dari keluarga juga. Jadi kalau saya pribadi masih dari orang tua dan teman-teman sekitar itu, alhamdulillah. Mungkin awalnya memang siapa sih yang tidak meragukan kalau laki-laki terjun di dunia pendidikan anak usia ini. Tapi seiring berjalannya waktu menunjukkan bahwa menjadi guru PAUD bukan suatu kesalahan dan justru ini suatu hal yang baru. Dan tidak apa-apa kita menjadi pemula atau penggerak awal untuk menjadi guru PAUD laki-laki, dan sampai sekarang alhamdulillah dukungan penuh sudah didapatkan dari keluarga. Dan saya selalu berkata kepada keluarga saya bahwa bukan saya yang ingin menjadi guru PAUD, bahkan Pak Taufik, Pak Budi, dan Pak Muammar bukan bapak-bapak sekalian yang ingin menjadi guru PAUD, tapi Tuhan yang telah menentukan bapak-bapak dan teman-teman sekalian untuk berada pada ranah ini, karena kita dianggap mampu dan kita dianggap khusus, makanya kita berada di sini. Dan insya Allah akan berkah di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan alhamdulillah restu orang tua kan sudah saya dapatkan sampai sekarang. Amin, amin ya Allah, luar biasa doanya. Pak Andi, maaf, Pak Andi saat ini berumur berapa, boleh tahu, maaf? Kalau sekarang 23 tahun, Pak. 23 tahun. Sudah ada calon? Masih lebih masih gimana? Ke karir dulu, ke karir aja. Ke karir. Ini mumpung ya, ini mumpung lagi tersiar seluruh Indonesia ini ya. Jadi kalau nanti ada seorang ukti yang ingin mencari pasangan laki-laki soleh, insya Allah Pak Andi ini sudah memenuhi beberapa kriteria ya nanti. Oke, baik, kita kembali lagi ke Pak Muammar, sudah tersambung. Pak Muammar, silakan. Bagaimana bentuk dukungan Pak keluarga terhadap Pak Muammar? Silakan Pak Muammar. Ya, mohon maaf tadi terputus. Saya lanjut. Pada awalnya orang tua saya tidak setuju ketika saya memutuskan untuk mengajar PAUD karena dengan penghasilan yang tidak seberapa. Kemudian saya langsung berkata kepada kedua orang tua saya bahwa pesan kiai saya atau ustaz saya bahwa mengajar anak itu halanya luar biasa, apalagi anak yang masih di bawah umur seperti PAUD, TK ataupun sebagainya, karena dari anak yang tidak tahu tentang huruf, tentang berhitung, ketika kita mengajari maka pahala kita mengalir sampai kapanpun. Nah, kemudian setelah itu orang tua saya setuju dan meridhoi, sehingga sampai sekarang alhamdulillah saya masih bisa mengajar di PAUD. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang benar ya. Jadi kalau dukungan keluarga sudah kita dapatkan dan Allah ridho dengan pekerjaan kita, insya Allah rezeki terus kebahagiaan insya Allah kita dapatkan. Baik, kita sudah berada di akhir-akhir sesi. Saya ingin kita nyanyi bareng yuk sebagai penutup nih. Lagu apa ya kira-kira ya yang bisa semua nih, Makassar, Depok, Cikarang, yang kira-kira bisa semua? Lagu apa ya? Lagu apa? Ada usulan?
Taman kanak-kanak bisa nggak? Taman yang paling indah hanya taman kami. Bisa nggak? Bisa nggak nih? Lagu nggak bisa. Lagu bisa, apa ya? Yang bisa lagu tunggu. Ini Bintang Kejora, Bintang Kejora. Bintang Kejora bisa dong. Ku pandang langit penuh. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan berkelap kelip seumpama intan berlian tanpa sebuah buah lebih besar cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Oke, mudah-mudahan kita menjadi bintang kejora untuk anak-anak PAUD se-Indonesia ya, Bapak semuanya. Baik, terima kasih. Acara sudah selesai. Terima kasih Pak Budi Pamungkas dari RA Madinatul Depok. Terima kasih Pak Andi dari Sekolah Alam Bosowa Makassar. Terima kasih Pak Muhammad dari PAUD Tunas Mekan 8 Cikarang. Terima kasih juga untuk Pak Panji sebagai pemilik channelnya atas acara ini sungguh sangat luar biasa. Saya Pak Taufik dari Sekolah Tunas Global Kota Depok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Mudah-mudahan cerita, kisah dari kami, unek-unek dari kami bisa menginspirasi Bapak dan Ibu, Ayah, Bunda, dan semua yang berada bekerja di PAUD atau yang berhubungan dengan PAUD di seluruh Indonesia. Demikian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.